sebenarnya lu bersuami dua, emang lu lagi deket sama siapa sih? Enggak. Kok main dua-dua orang aja? Ya ini. Hah? Ya ini. Enggak, kayak Sorry ya Ben. Cewek begini ngerebutin gitu. Emang ada perempuan lain Ben? lu nolak. Yang begini? Yang begini nolak. Alamatnya di mana? Yang saya takutin adalah lagu itu adalah doa. Doa. Iya. Sekarang saya nggak mau cuma satu orang. Oh, Karena kalau saya cuma satu orang, saya pun sudah dihianati. iya. Jadi sekarang saya pengen dua. Senangnya dalam hati kalau bersuami dua. Amin. Bingung baginya. Hei, lu mau doa tuh. emang sebenarnya lu Bercanda. lagi lu bersuami dua, emang lu lagi deket sama siapa sih? Enggak. Kok main dua-dua orang aja? Ya ini. Hah? Ya ini. Enggak, kayak Sorry ya Ben. Cewek begini ngerebutin gitu. Emang ada perempuan lain Ben? lu nolak. Yang begini? Yang begini nolak. Alamatnya di mana? Sorry ya. Biar kata lo mau juga gue langsung kabur nggak mau. Gak boleh begitu, ibarat arti bopak itu udah mau nerima lu apa adanya. Tapi gue nggak terima dia apa adanya. Gue nggak mau. Jarang lo laki begitu. Lihat aja bajunya kotak-kotak. Jarang. Jangan sok cakapan nih. Baju bos kotak-kotak. Nggak ada wibawanya. Ini lagi model. Orang kayak gini kalau jadi cowok tuh pakai jaket. Kata siapa cowok? Oh iya iya. Nah, maco. Iya. Maco. Sorry, saya suka refleks Bu Ayu. Iya. Macan. Nih cowok nih gini. Sebentar. Nih lihat bajunya. Tuh. Oh. Keren. Set untuk Anda semua. Masih gagal dong. Iya, oke. Bongkar aja. Saya nggak mau sekarang milih yang terlalu maco-maco. Oh iya. Kita aslinya tidak maco. Emang sekarang milihnya kayak apa? Coba sini lihat tangan. Apaan sih? Bopak itu Bos bisa Rama, ngebaca bos Rama. orang dari garis tangan. Ya, garis kehidupannya aja udah nggak benar. Bapak ngeliat garis tangan. Di situ garis kehidupannya bagus juga ya. Saya kan udah berusaha untuk meramal orang ya, wajar kalau garis kehidupan saya nggak benar. Usaha dong. Ayo dong berantem dong, gue seneng. Lu emang dapat kemampuan ngeramal dari mana? Gue tanya lo. Gila, yang namanya 7 gunung tuh bopak betapa di situ bos. Lu tujuh gunungnya ada lu semua. Ya ada betapa. Lu datang ke sana. Ya kagak takut. Coba lihat ini serius. Orang kayak dia mau datang serius. betapa, ntar disangka katanya bukan orang. Kok jenglot lagi jalan? Si Ayu anak rojak. Si Ayu kalau ngomong suka bener ya. Kadang suka bener. Apa? Kalau Ayu kalau ngomong suka bener. Coba ini bener loh, dia bisa. Serius. Ini anak gaji rojak yang nunjuk deh dong. Anakku kotor! Kotor! Diapain lo? Kotor, tangannya kotor! Coba lihat. Bersih. Ini diam. Hidupnya yang kotor. Coba ramal. Sini. Kalau dilihat dari garis tangan, perjalanan karirnya bagus, cuman di tengah-tengah lagi ada cobaan. Udah Apaan? lewat. Udah lewat loh, cobaan-cobaan mulu. Lu enggak. Kayaknya ada cowok yang ngedeketin nih. Oh. Orangnya tinggi, nggak begitu gemuk. Dia seorang pengusaha. Terus? Orang Tasikmalaya, Kang Kredit ya. Dek, kalau lu ngeramal gua nggak percaya. Ya. Kalau yang satu ini ngeramal baru gua percaya. Nah. Ini serem ramalannya. Langsung saya panggil bintang tamu saya yang pertama, Ki Kusumo. Apa kabar, Ki? Tepuk tangan. Jangan main-main di bintang tamu.
Kusumo. Silakan duduk, Ki. Sudah duduk. Mau minum pakai gelas apa pakai Es. Saya minumnya nggak pakai mulut. Perannya juga menantang. apa? Oh iya, di salah satu sinetron anak-anak laga ya. Iya. Ini pemerannya. Kalau zaman dulu tuh ada bocah tua nakal ya. Iya. Sekarang Ki Kusumo nakal. Iya. Namanya juga jadi namanya juga Kusumo ya. Oke, Ki. Ini kita lagi ngomongin ramal-ramal. Tadi Bopak mencoba ngeramal Ayu Tadi Ting mau Ting. nyoba-nyoba aja nih ganggu, padahal tadi udah mau kebaca. Tapi baik-baik kalau salah ngeramal kan bisa jadi Kita kan uzon. situ ngeganggu. Bukan masalah ngapain gua ngeganggu? Saya itu cuma melerai. Ini ngapain sih nyumin orang melulu? Ih, lo pikir? Gak ada laki-laki lain yang harus gue cium selain lo. Belagu. Oke. Ki, ini Aduh, rambut acak-acakan. Takut nanti ada yang nonton. Oh, siapa sih yang nonton? Gak ada. Ya, pokoknya siapapun yang nonton di luar sana, ya, pokoknya Informasi mah pedagang itu. ya pemirsa pengusaha maksudnya batubara. kan? Pemirsa. Dia nonton kan? Pemirsa. Dia nonton ya? Iya, Ayo, that's oke. right. Awas ya, habis komersial break megang bebe, awas ya. Oh iya ya. Gak pernah megang bebek. Oke, baik Ki. Ya. Ini ngomongin tentang kemampuan memprediksi ini bisa dari mana nih? Gini, jadi pada prinsipnya setiap manusia punya kemampuan yang sama. Ada yang mengasah, ada yang nggak diasah. Ada orang yang memang bakat alamnya bagus kemudian diasah, tapi ada pula orang yang punya bakat alam baik tapi nggak diasah juga jadi sama juga bohong. Tapi ada pula orang yang tidak punya kemampuan sama sekali tapi dia punya kemauan yang kuat juga jadi bisa diasah dan jadi bisa punya kemampuan juga sama. Jadi ada banyak faktor yang menyebabkan orang akhirnya punya kemampuan melihat masa depan dengan garis-garis yang diberikan oleh alam semesta. Jadi sebetulnya kalau saya bilang itu bukan meramal, lebih pada membaca garis-garis alam. Jadi contoh seperti misalnya kalau kita lihat ada kupu-kupu, oh mau ada tamu. Ya. Itu Oh kan iya, adalah sebuah iya, garis alam. betul. Pengalaman ribuan tahun yang dibuat buku. Pengalaman ribuan tahun yang dipelajari oleh orang kemudian dijadikan sebuah Patokan lah ya. patokan ya. Makanya kayak macam saya kadang-kadang saya meramalkan nanti tahun ini akan terjadi A, B, C, D. Iya. Sebetulnya itu bukan pada melihatnya saja tapi membaca tanda alam, Tapi gerakan awan. Itu turunan angin. dari orang tua atau gimana sih Ki? Iya, keturunan ada, tapi memang juga kita gali terus. Ternyata alam semesta ini semuanya petunjuk. Bagaimana kalau contoh misalnya dari gunung, binatang pada turun, oh mau ada gempa bumi, mau ada gunung meletus, itulah tanda-tanda alam Kayak yang di sebetulnya laut kita bisa tuh baca. suka ada banyak burung terbang Ya. gitu, pengen ada. Iya. Betul, betul. Itu tanda-tanda alam. Tapi bisa melihat makhluk halus nggak Ki? Sorry ya Pak. Hei, Bisa melihat. makhluk halus. Makhluk halus, dia manusia halus. Gue cuma ngomong begini, kamera yang lebih menyakitkan. Kita gue ngomong Bopak langsung di close up. Itu lebih menyakitkan. Oh, kita baru halus. Tuh di zoom lagi gede banget tuh. Meyakinkan. Oke, ini gimana Ki? Ya, melihat alam itu bisa. Jadi pada prinsipnya kita hidup di antara dua alam. Ada alam nyata dan alam yang X, alam tidak nyata. Dan keberadaan mereka tetap ada, sama seperti kita. Bahkan mereka tuh lebih banyak jumlahnya dibanding manusia. Karena mereka selalu hidup. Nggak pernah mati, matinya nanti akhir zaman. Jadi selama belum manusia umur 60-70 tahun udah tua. Kalau mereka ribuan tahun, dan itu mereka memang bersebelahan dengan kita. Kadang-kadang pertanda alam juga mereka suka memberi kode. Trak, begini, begitu, dan lain-lain. Seperti itu. Tapi itu kalau memprediksi bisa dipelajari nggak Ki? Bisa. Dan itu ilmu mutlak nggak sih? Gini, Maksudnya pasti nggak gitu? ya kalau prediksinya tepat, perhitungnya 1 tambah 1 sama dengan 2 pasti tepat. Tepat. Jadi beberapa poin yang mungkin dikatakan tepat tuh misalnya gini, ada ritme, misalnya di tahun X peristiwanya awannya begini, anginnya begini dan lain-lain, terjadi peristiwa kecelakaan kereta. Di bentuk yang sama akan terjadi hal yang sama serupa seperti kemarin Bintaro. Saya udah prediksikan waktu sebelum kejadian, saya udah bilang bahwa akan terjadi hal yang serupa di Bintaro kereta itu. Kenapa begitu? Karena memang sebelumnya terjadi peristiwa serupa di areal yang Sama. mirip. Oh iya. Pertanda alamnya mirip, semuanya mirip. Dan itu semuanya akan muncul biasanya di awal tahun. Tapi kalau saya kebenaran iya atau tidak, saya sebenarnya nggak tahu juga ya Ki. Tapi yang kita baca dari sosial media atau apapun, tragedi Bintaro yang kemarin ini persis di tanggal yang sama. Ya, Itu benar ya? betul. Karena itu sebetulnya kejadian berulang di tanggal yang sama. Sebenarnya semuanya bisa dihitung. Tanggalnya belum tentu sama, tapi tanda-tanda alamnya. Tanda alamnya. Tanda alamnya, pergerakan energi, perputaran awan, kemudian mungkin secara umum orang nggak tahu, tapi kalau yang ngerti dia bisa membedakan mana panas, mana dingin.
ada gelombang lingkar, dan lain-lainnya. Akhirnya dia bisa simpulkan bahwa akan terjadi peristiwa apa di tahun X, jam D, menit N. Gitu. Oke, Bopak, tapi Bopak sendiri bisa melihat makhluk halus apa enggak sih? Bopak. Malah ketawa ditanya. Gue nanya ya, maksudnya kan setiap orang kan ada kelebihan. Lu bener bisa melihat makhluk halus nggak? Ini Ki Kusumo nih ada nih. Ya kalau Ki Kusumo bilang tuh benar, ada secara alam orang bisa melihat itu. Tapi kalau Bapak kan nggak pernah mempelajari lagi nih Ki. Iya, iya. Tapi bisa gitu. Oh, gitu. Terus Bang? Ya intinya ya apa kata Ki Kusumo lah. Lah, tapi Bapak belajar dari mana? Nggak belajar, Bisa sendiri? cuman karena kurang ajar gitu. Jadi bisa. Jadi bisa sendiri. Tapi gini, Ki, melihat sesuatu yang di bawah alam sadar kita ini memang sulit bisa diterangkan atau dijelaskan. Tapi kebanyakan saya nonton sebuah acara-acara misteri atau apapun, banyak orang yang manusia menyerupai serigala. Ya. Kenapa semuanya berbentuk binatang? Enggak. Makhluk halus. Kalau gitu. bentuk kartun lucu dong. Iya. Enggak. Kenapa nggak ini berupa Hello Kitty. Hello Kitty. Ya gini. Gimana, Ki? Balik lagi bahwa sebetulnya kalau kita bicara alam semesta bentuknya emang lucu-lucu, kadang-kadang aneh-aneh. Belum tentu binatang. Kalau dibilang menyerupai seperti mirip berarti kan, tapi tidak seperti itu. Ya. Banyak yang bentuknya kalau dibilang serigala kok bertanduk kayak gitu. Ada binatang kayak harimau tapi matanya 3. Jadi bentuk-bentuk ini bentuk-bentuk unik yang memang di alam nyata nggak ada. Balik lagi bahwa untuk melihat ke sana dibutuhkan kemampuan khusus. Kenapa? Pada prinsipnya kita hidup di dua alam tadi. Ada hal yang kita kelihatan, kita bisa melihat begini, dan ada hal yang tidak kelihatan, nyata dan tidak nyata. Tapi kalau Ki Kusumo sendiri bisa memprediksi diri sendiri nggak? Diri sendiri itulah yang Jangan suka keterbatasan ditanya manusia ya. Makanya kan ada hal yang memang kita mesti tahu, ada hal yang memang kita nggak tahu. Ada sebagian yang memang masih merupakan rahasia Tuhan. Kalau cara mempelajari untuk cara-cara memprediksi ngeliat dari alam kayak gitu-gitu tuh caranya ada caranya Ki? Apa Ada betapa caranya. dulu? Betapa Ada dulu? puasanya mungkin. Kepekaannya tentu. Kepekaan, kalau kita berlatih kepekaan itu harus latihan meditasi, kemudian latihan mungkin puasa. Jadi kekuatan kita dengan puasa. alam semesta makin dekat sehingga alam itu kan memberikan tanda kepada kita. Misalnya tiba-tiba muncul burung banyak ke areal tempat kita meditasi dan lain-lain lah, itu mungkin salah satu contoh yang diberikan alam kepada kita. Tiba-tiba bulu tangan, bulu kaki pada rontok. Rontok. Jadi itu tanda-tanda alam yang mungkin kalau secara awam orang nggak tahu, tapi kalau Apa artinya orang itu, Ki? Kenapa? Kalau pada rontok. Musibah besar. Akan ada musibah besar. Jadi memang tanda-tanda itu yang diberikan Tuhan pada manusia. Jadi sehingga Ada nggak? manusia baca nantinya. Tapi ada caranya untuk kita menghindar nggak? Oh tentu ada. Jadi semua tuh ada AB-nya. Kalau ada racun, ada penawarnya. Itu semuanya bisa dipelajari. Sama seperti zaman dulu petani atau nelayan, kalau dia mau bercocok tanam dilihat bintang, rasi bintangnya apa ya. Itu adalah tanda-tanda alam. Bukan meramal, itu tanda-tanda alam. Dan itu bentuknya dari sebuah pengalaman ribuan tahun yang dipelajari dan dibuat patokan. Oke, baik. Setelah yang saat ini saya akan nanya sama Ki Kusumo, kira-kira makhluk apa sih yang pernah diajak komunikasi oleh Ki Kusumo ya? Sesaat lagi tetap di Ada Ada aja. aja.